Halo, Daily Vlog with Kak Dia. Perjalanan kali ini by bus menuju ke embassy atau kedutaan Polandia yang berada di Nicosia, Cyprus untuk mengambil paspor saya karena saya mengajukan visa Schengen untuk pindah negara ke Polandia. Nah, bisa dilihat sendiri kan keadaan di dalam bus itu sangat bau sekali, bau alkohol ya, bau badan, pokoknya campur-campur. Ini mau teriak, mau ngomong tapi nggak bisa ya. Jadi diempet atau ditahan dulu ya. Dan di sepanjang perjalanan itu pemandangannya sangat bagus sekali karena dikelilingi oleh gunung, juga ada pantai, tepatnya dari Larnaca ke Nicosia hampir 40 menitan ya. Kalau bolak-balik ya kira-kira 2 jaman lah ya. Perjalanan menuju Larnaca to Nicosia ini terlihat sangat pemandangannya indah sekali ya. Dan juga untuk tolnya bersih, apalagi untuk traffic light khusus busnya sangat teratur ya. Dan tidak berantakan seperti di negara Indonesia. Kita bisa bandingin kan ya. Basah loh ya, basah. Aduh. Oh, basah. Gotta sit in the chair, driver. Driver bus grumpy cranky. Basah. Loh, ketok basah kan? Kali ini Kak Dia sudah sampai di North Cyprus atau Siprus Utara, Republik Turki Siprus Utara. Wilayah ini yang hanya diakui oleh Turki, sementara negara lain menganggapnya bagian dari Republik Siprus. Kalau Siprus itu sendiri atau Republik Siprus, Cyprus in English, negara yang diakui secara internasional dan merupakan anggota Uni Eropa. Jadi dan kebetulan paspor Kak Dia sudah selesai ambil dari embassy Poland. Alhamdulillahnya bisa masuk dari perbatasan Nicosia ke Cyprus, North Cyprus ya, atau Republik Turki Siprus Utara. Mayoritas di negara Cyprus ini berbahasa Yunani atau Greek dan memiliki hubungan erat dengan Greek serta Uni Eropa. Untuk bahasanya Cyprus sendiri, bahasa resminya adalah Yunani atau Greek, tetapi banyak yang bisa berbicara bahasa Inggris karena berpengaruh Inggris sebagai mantan penjajah ya. Kalau Cyprus Utara atau North Cyprus, bahasa utamanya adalah Turki dan sebagian juga berbicara Inggris karena sektor pariwisata. Untuk mata uang Cyprus sendiri menggunakan euro karena merupakan bagian dari Uni Eropa. Sedangkan untuk North Cyprus atau Siprus Utara menggunakan lira Turki karena bergantung pada Turki secara ekonomi ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di perbatasan Cyprus dengan North Cyprus banyak sekali bangunan yang bersejarah tahunan ya, bahkan bisa ratusan. Kalian searching sendiri di internet ya. Nah, bisa lihat kan itu ada bazar dari tahun 1939 ya. Dan saya sangat kagum sekali karena di dalam ini banyak bazarnya, mulai dari aksesoris, magnet, sayuran, sajadah, dan masih banyak lagi. Ada juga tas, karpet, macam-macamnya banyak yang nggak bisa dijabarin di sini. Kalian bisa lihat di video karena di sini sudah menggunakan Turki, lira Turki ya, maksud Kak Dia. Untuk kehidupan sehari-hari dan budaya di Cyprus itu sendiri ya lebih mirip dengan Yunani ya atau Greek dalam budaya, makanan dan juga gaya hidup. Sedangkan untuk North Cyprus atau Siprus Utara lebih dipengaruhi oleh budaya Turki baik dalam makanan, gaya hidup dan juga politiknya. Kesimpulannya adalah Republik Cyprus atau Siprus adalah negara resmi yang diakui dunia dan bagian dari Uni Eropa. Sedangkan untuk Siprus Utara atau North Cyprus hanya diakui oleh Turki dan mayoritas penduduknya berbahasa Turki serta menggunakan lira Turki. Bisa dilihat untuk sajadah khas Turki cantik sekali ya guys ya. Di situ juga ada bantalan, aksesoris, craft,
magnet apa itu ya? Itu bisa penggosok piring ya. Kak dia lupa namanya kalau di Jawa itu apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga banyak sekali magnetnya antara Cyprus dan juga North Cyprus. Hampir mirip ya untuk benderanya Turki dan Cyprus. Cuma beda warna aja. Turki juga terkenal dengan karpetnya. Kalian bisa lihat sendiri kan di situ ciri khasnya Turki. Ala-ala, bukan ala-ala ya, kayak old gitu. Kalian bisa searching sendiri di Google ya. Ciri khas karpet Turki karena sudah terkenal di dunia. Dan di situ juga ada berbagai macam tanaman. Untuk menuju ke sana ditutup karena ada pembangunan atau renovasi dari gedung yang tua tadi ya, yang Kak dia tunjukkan yang di awal. Dan di sini juga banyak semacam apa itu ya, botol-botol zaman dulu lah, pokoknya yang tahun-tahun tua gitu. Pokoknya gitu ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri di internet ya kalau kurang jelas. Maaf ya kalau dia kurang jelas, kalian bisa lihat sendiri di internet. Opo maksudnya. Untuk sejarah Bazarki atau pasar tradisional atau souk di Siprus Utara, khususnya di daerah yang berbatasan dengan Nikosia atau Lefkosa dalam bahasa Turki, yang merupakan ibu kota bersama antara Siprus Utara ya atau Turki, aduh kepleset sedikit ya ini, dan Siprus Selatan atau Yunani. Latar belakang sejarah Nikosia dan pembagian Siprus nih guys ya, Kak dia mau menjelaskan sedikit saja. Untuk Nikosia adalah kota tua yang telah menjadi pusat perdagangan sejak zaman Bizantium, Lusignan, dan Ottoman. Setelah konflik etnis antara komunitas Yunani dan Turki di Siprus, terutama pasca 1963 sampai 1964 dan kemudian invasi Turki tahun 1974, Nikosia dibagi menjadi Nikosia Selatan atau Yunani, dalam bahasa Inggrisnya bisa dikenal juga Greek, dan juga Nikosia Utara atau Turki. Untuk garis hijau atau Green Line yang diawasi oleh PBB membelah kota ini hingga hari ini. Setelah pembagian tahun 1974, Turki ke Siprus tahun 1974, banyak bazar tradisional di Nikosia Utara mengalami penurunan aktivitas karena perubahan demografis dan pengalihan ekonomi. Namun, sejak tahun 2000-an, kawasan Bazaraki di Nikosia Utara mulai direvitalisasi, sebagian karena peningkatan wisata lintas zona setelah pembukaan perlintasan di Ledra Street ya, tahun 2008. Dan sekarang Bazaraki di Nikosia Utara tidak hanya mengalami kebutuhan sehari-hari penduduk setempat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata, budaya, dan sejarah. Untuk ciri khas dan keunikan Bazaraki di Siprus Utara, ada gaya arsitektur Ottoman yang berpadu dengan pengaruh Venesia dan Inggris. Sedangkan untuk produk yang dijual mencerminkan culture hybrid atau campuran budaya Turki, Yunani, dan Mediterania Timur. Sedangkan untuk pasar Banda Bulia menjadi landmark historis sekaligus destinasi wisata yang populer di kalangan turis yang tertarik dengan sejarah pembagian Siprus. Di kawasan Nikosia Utara, kehidupan berputar di sekitar bazar-bazar tradisional yang dikenal sebagai Bazarki. Salah satu yang paling terkenal adalah Banda Bulia Market, pasar tua peninggalan era Ottoman yang pernah menjadi pusat ekonomi dan sosial bagi komunitas Turki dan Yunani yang hidup berdampingan. Hari ini, bazar-bazar di Nikosia Utara bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga saksi bisu dari sejarah panjang konflik, rekonsiliasi ya, dan harapan akan persatuan di masa depan. Nikosia sebuah kota yang membuktikan bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa depan. Hingga hari ini Nikosia tetap berdiri, membelah sejarah, menghubungkan masa lalu dan masa depan. Kota yang terpisah namun tak pernah benar-benar terpisah dari harapan akan perdamaian. Sebagai ibu kota terakhir yang masih terbelah di dunia, Nikosia adalah simbol nyata dari kompleksitas sejarah,
identitas, dan geopolitik di kawasan Mediterania Timur. Dari tembok-tembok tua hingga lorong-lorong bazar, Nikosia bercerita tentang luka, harapan, dan ketahanan. Sebuah kota yang mengingat masa lalunya sambil terus melangkah menuju masa depan. Nikosia bukan sekedar kota tua yang terbelah. Dia adalah bukti bahwa sejarah itu hidup di setiap sudut jalan, di setiap aroma bazar, dan di setiap cerita yang terus diceritakan. Lefkosa bukan sekedar sisi lain dari Nikosia. Ia adalah persimpangan identitas Yunani, Turki, dan Siprus. Identitas yang kadang bertemu, kadang bertabrakan, tapi selalu terikat oleh pulau yang sama. Dan saat langkah kita kembali mendekati garis hijau, kita sadar batas fisik ini mungkin nyata, tapi batas di hati jauh lebih rumit. Nikosia dan Lefkosa adalah dua wajah dari satu jiwa, satu pulau, satu sejarah yang terus menunggu babak berikutnya. Nah, sekarang lagi berkunjung di Fakilar Buyukhan atau The Greek INN. Awal pendirian dan dibangun pada tahun 1572 ya. Tepat setelah Kekaisaran Ottoman menaklukkan Siprus dari Venesia pada tahun 1571. Bangunan ini adalah karavanserai atau penginapan besar ya yang khusus dibangun untuk pedagang yang melintasi jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Lokasinya sangat strategis sekali ya, berada di pusat kota tua Nikosia atau Lefkosa, menjadikannya titik penting dalam ekonomi dan aktivitas sosial saat itu ya. Untuk arsitektur dan fungsi aslinya, Buyukhan berbentuk persegi dengan halaman yang sangat luas di tengahnya. Terdapat 68 kamar di lantai atas yang dulu digunakan sebagai penginapan. Sedangkan untuk di lantai bawah, terdapat kamar-kamar toko dan bengkel untuk para pedagang yang menjual barang dagangan. Di tengah halaman, ada masjid kecil berbentuk pavilion dengan kubah dan tempat wudhu, ciri khas karavanserai Ottoman. Ketika Siprus jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1878, Buyukhan tidak lagi berfungsi sebagai penginapan. Pada awal abad ke-20, bangunan ini diubah menjadi penjara pusat. Setelah itu sempat difungsikan sebagai tempat tinggal warga miskin sebelum akhirnya dipugar. Buyukhan bukan sekedar bangunan tua, tetapi simbol lintas budaya dari Venesia, Ottoman, Inggris, hingga Siprus modern. Ini adalah hidup bahwa Lefkosa adalah kota multicultural, tempat identitas Yunani atau Greek, Turki, Eropa, dan Timur Tengah bertemu. Sebagai karavanserai terbesar dan tertua di Siprus, Buyukhan juga melambangkan pentingnya Lefkosa atau Nikosia dalam sejarah perdagangan Mediterania Timur. Kalian bisa lihat ya di daerah pegunungan itu bisa terlihat antara bendera Siprus dan Siprus Utara. Inilah Siprus, tanah yang indah sekaligus penuh luka. Tapi justru di antara retakan itu, harapan selalu tumbuh. Thank you for watching ya guys ya. See you di next video selanjutnya. Bye!